Kata Syekh Abdul Qadir Jailani menentang Al-Haq Azza wa Jalla atas takdir yang telah ditentukannya, berarti kematian agama, kematian tauhid, bahkan kematian tawakal dan keikhlasan. Hati seorang mukmin tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana, tetapi ia hanya berkata baik. Nafsu memang mempunyai waktu untuk suka menentang. Barang siapa yang ingin memperbaikinya, ia harus melatihnya hingga aman dari kejahatannya. Semua nafsu itu amat jahat. Bila dilatih dan menjadi jinak, maka ia menjadi sangat baik. Ia akan setia menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Kali ini Syekh Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir, yang katanya tidak boleh menentang takdir. Tetapi ketika kita membahas takdir, maka di sini takdir itu ada sesuatu yang memang mutlak tidak bisa dirubah atau diganggu gugat, tetapi ada juga takdir yang bisa diupayakan. Pengertian takdir yang biasa kita kenal, misalnya seseorang menjadi kaya atau mendapatkan kebahagiaan, misalnya seperti itu dianggap bagi sebagian ulama bahwa hal itu adalah nasib, karena nasib itu bisa dirubah seperti itu. Tetapi ada juga ulama yang menjelaskan lebih rinci bahwa takdir itu sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi yang namanya nasib itu sesuatu yang memang kita diusahakan, artinya bahwa nasib itu ketika kita berprosesnya. Jadi misalnya ketika kita berusaha untuk menjadi kaya atau bekerja, itulah yang disebut nasib atau proses itu. Nah, ketika hasil dari usaha kita ini jadi kaya, nah kejadian itu atau hasil dari usaha kita itu disebut takdir. Seperti itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Misalnya ketika kita mau duduk nih, maunya ini adalah disebut nasib atau sesuatu yang bisa diusahakan, tetapi ketika duduknya itu, maka itu adalah takdir. Pengertian seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari penjelasan-penjelasan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, lebih cenderung kepada sesuatu yang takdir yang sifatnya seperti yang kita kenal adalah nasib. Jadi ketika kita mendapatkan penderitaan atau semua seperti itu adalah takdir yang memang ketika prosesnya itu manusia atau kitanya punya andil dalam memproses terjadinya. Di kalimat yang tadi, barang siapa yang ingin memperbaikinya, ia harus melatihnya. Jadi takdir yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah takdir yang bisa dirubah. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita terpuruk, itu takdir, tetapi prosesnya ini adalah yang bisa dikatakan nasib atau usaha kita, karena manusia ini hanya bisa diberikan kemampuan untuk melakukan atau usahanya, tetapi hasilnya itu tergantung Allah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang jelek-jelek, ya kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa nafsu itu selalu membawa kejahatan, bahkan disebut amat jahat. Tetapi nafsu itu sendiri jika kita dilatih bisa jinak, dan ketika nafsu ini sudah jinak, maka dia itu akan menjadi sangat baik, dan ini akan dikatakan sebagai jiwa yang tenang. Dan ketika nafsu sudah jinak, sudah tenang, maka kejahatan itu akan hilang dan tidak berhubungan dengan makhluk. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia akan bertemu nasabnya dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jika telah keluar dari kungkungan nafsunya, ia berjalan tanpa keinginan dan hatinya menjadi tenang. Meski datang banyak tawaran dari makhluk, ia hanya mengatakan, "Aku tidak memerlukan pertolonganmu." Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada sesuatu yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah bersamanya sesaat saja, sungguh setelah itu akan melihat kelembutan dan kasih sayangnya. Selama bertahun-tahun, pemberani yang sesungguhnya adalah orang yang mau bersabar sesaat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita diberikan sesuatu ujian dari Allah, Allah itu sangat detail sekali. Jadi artinya bahwa Allah itu benar-benar memperhatikan kita. Jadi sampai di mana kesabaran kita ini? Jika kita bersabar dengan tulus, dengan ikhlas, maka di situ Allah akan memberikan cinta dan kasih sayangnya, dan akan diberikan kebahagiaan, hati kita menjadi tenang. Jadi ketika bersabar, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana sih cara sabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu. Jadi sepengalaman saya, ketika kita mencoba untuk berusaha bersabar, ketika kita mendapatkan ujian, maka akal pikir dan perasaan kita itu jangan tertuju pada penderitaan itu sendiri. Jadi kita hanya tahu bahwa kita ini lagi menderita misalnya, cukup kita tahu, tetapi perhatian kita tetap kepada Allah. Itu disebut sabar, karena dan satu-satunya jalan untuk mengatasi kesabaran itu harus seperti itu. Jika pikiran dan hati kita tertuju ke sesuatu yang merugikan kita atau yang kesusahan kita, maka kesusahan ini akan makin terasa pahit. Tetapi ketika kita hanya sekedar mengetahui bahwa kita lagi diuji, sedang terpuruk, tetapi ketika kita perhatian, kita terus tertuju kepada Allah, maka ujian-ujian itu atau kepahitan-kepahitan itu tidak akan dirasakan. Dan tentu di situ Allah itu akan memberikan pertolongan. Jadi semakin kita mengabaikan suatu permasalahan itu, maka permasalahan itu akan cepat hilang. Tetapi ketika permasalahan itu kita perhatikan, kita rasakan, maka hal-hal semacam itu malah semakin terasa dan semakin lama. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Wahai gulam, nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Engkau harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah engkau menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Celaka engkau menyelamatkan orang lain, sedangkan dirimu sendiri dalam keadaan buta." Nah, hal ini mungkin sering terjadi pada diri kita, termasuk saya pribadi. Semacam ini yang saya katakan di video ini. Mungkin ini nasihat kepada teman-teman, tetapi sesungguhnya ini adalah nasihat pada diri saya sendiri, dan saya tidak akan berani mengatakan sesuatu hal yang belum saya mencobanya. Jadi tidak mungkin saya mau mengatakan sesuatu hal yang belum saya coba. Jadi apa yang saya katakan ini adalah berbagi dan saling mengingatkan. Jadi artinya bukan saya merasa lebih baik, tetapi kita sama-sama menjadikan diri kita lebih baik. Karena saya merasa atau menganggap bahwa di dalam kajian tasawuf tidak ada yang namanya orang baru atau orang lama. Jadi ketika kita ada orang yang baru yang mau belajar tasawuf, mungkin beberapa saat atau beberapa bulan kemudian, orang baru ini pengetahuannya bisa saja lebih baik daripada orang lama. Beda dengan belajar yang semacam kayak kita di sekolah. Semakin lama orang
di sekolah itu atau senior, maka dia pengalamannya atau pengetahuannya lebih tinggi. Tetapi dalam dalam tasawuf tidak seperti itu. Karena, pengetahuan-pengetahuan tasawuf itu, sifatnya bukan diberi, tapi kita menggali, harus bisa membedakan. Jadi ketika kita belajar di sekolah atau yang semacam itulah, misalnya di fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah biasa, itu kan kita menerima pelajaran. Jadi kita ini semakin kita lama di sekolah itu atau lebih dulu, di sekolah itu, maka kita itu lebih banyak menerima ilmu. Tetapi dalam dalam belajar tasawuf, jadi kita ini bukan menerima pengetahuan atau pelajaran, tapi kita sekali lagi menggali pengetahuan. Nah, kalau orang lama, kalau menggalinya jarang atau leha-leha, maka pengetahuannya ya akan sedikit merangkak. Tetapi orang baru, jikalau dia menggali ilmu pengetahuannya rajin dan benar-benar serius, maka orang yang baru ini bisa melebihi orang lama. Makanya di dalam kajian tasawuf atau ya istilahnya apa ya, di tempat kayak begitu, itu tidak mau ada namanya guru atau murid. Semua bersahabat karena malu. Jadi malu, takutnya ya, yang dianggap kita lebih rendah ternyata ilmu pengetahuannya lebih tinggi. Seperti itu perbedaannya. Lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan, wahai gulam, tidurlah di dalam pelukan takdir, berbantalkan sabar, berselimut pasrah sambil beribadah, menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia yang tidak kamu duga. Menyerahlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah pesan ini. Kepasrahanku kepada takdir telah membuatku semakin dekat dengan Zat yang Maha menentukan. Kemarilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengajak kita untuk bareng-bareng agar kita ini bisa lebih dekat kepada Allah dengan cara menerima takdir. Apapun takdir yang diberikan oleh Allah itu, ya kita harus menerimanya. Jadi kata menerima atau kata sabar seperti yang tadi dijelaskan, bahwa kita untuk belajar sabar itu jadi kita itu jangan fokus terhadap sesuatu penderitaan itu. Kalau memang itu menyakitkan, karena begini, kadang-kadang kan kita kalau mendapatkan sesuatu penderitaan itu suka hati itu tidak menerima. Kadang saking tidak menerimanya, kita itu suka ngoceh ke orang-orang, yang padahal ketika kita berbicara kepada orang lain belum tentu bisa membantu, malah justru itu adalah aib kita, dan aib kita malah dibocorkan ke orang lain. Maka sepantasnya kalau memang mau mengadu, ya mengadu ke Allah, karena dialah yang memberikannya. Nah, tetapi karena dasarnya tadinya tidak menerima atas apa yang diberikan oleh Allah, ya akhirnya seperti itu. Tetapi jika kita menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah itu, ya kita biarkan saja itu terjadi dan kita fokus kepada Allah. Jadi caranya seperti itu untuk mengatasi penderitaan-penderitaan itu. Jadi sekali lagi, ketika kita mendapatkan penderitaan, maka tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita kecuali sabar dan ikhlas. Ketika kita berbicara ke orang lain mungkin hanya bilang ya sabar. Ya, seperti itulah gitu. Itu yang lebih baik. Tapi ada juga yang lebih buruk, malah menghinakan kita atau ya semacam kayak seperti itulah gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa dipahami. Yang jelas apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini intinya kita ini orang-orang munafik yang mesti kita harus tahu, harus sadar diri, sehingga kita ini benar-benar sadar dan mau bertobat.
seperti itu.